orang yang datang di akhirat dengan membawa banyak amal soleh, sholat, zakat, sedekah dan lain sebagainya. Tapi dia itu punya sangkut paut sama manusia banyak, pernah menzolimi, pernah memukul, pernah merampas, pernah menghina, pernah punya hutang. Maka satu persatu amal solehnya pun diambil dan habis. Selamat menonton tayangan video dari Media Salik. Dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. 4 hal yang harus disegerakan. 4 hal ini jangan ditunda-tunda. Qala al-musannif, pengarang kitab ini mengatakan, yan bagil isra'u fi arba'ati asya'a, dianjurkan untuk mempercepat 4 hal berikut. Sebetulnya terburu-buru dan mempercepat sesuatu itu adalah pekerjaan syaitan. Sebagaimana sabda Nabi, al-ajalatu minasy syaiton. Terburu-buru itu adalah perbuatan setan. Kecuali kata para ulama pada 4 hal ini. Ini 4 hal memang harus diburu-buru. Ini 4 hal memang harus dipercepat. Apa saja? Yang pertama, al-mayyitu idza mata. Jenazah kalau sudah benar-benar meninggal dunia. Yan bagi idza jara alaihil amru an yubadiru bitajhizihi idza tahaqqaqa mautuhu. Kalau jenazah sudah terbukti dan benar-benar meninggal dunia, maka harus cepat-cepat diurus, mulai dari dimandikan, dikafani, disolatkan dan dikuburkan. Makanya saya nggak setuju kalau sholat jenazah itu banyak acaranya, ya. Sholat jenazah zikirnya lama banget. Habis nyolatin zikir lama banget, gak usah lama-lama. Zikir cukup 5 menit kayak tadi kita zikir tuh. Kulhu 3 kali, al-falaq sekali, an-nas sekali, langsung loncat. La ilaha illallah gak usah banyak-banyak, cepet. Habis itu selesai angkut. Makanya saya gak setuju kalau acara sholat jenazah itu sambutannya lama, kemudian ada ceramahnya. Jangan pakai ceramah Pak, sholat jenazah mah entar tahlilan aja pakai ceramahnya, ya. Iya, karena memang harus disegerakan, ya. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau ada mayit yang sudah benar-benar terbukti dia meninggal dunia, langsung segera naon ngaranna Pak Haji, segera dinaonkeun, diurus jenazahnya, ya. Saya pernah bilang ke mertua saya, Mi, anak Umi nggak bisa ngurusin saya. Mertua saya langsung melototin, anak Umi nggak bisa ngurusin saya, buktinya saya gemuk. Nggak bisa ngurusin, ya bisanya gemukin. Itu orang mertua saya bercandain begitu. Awalnya melototin saya, akhir-akhirnya aduh. Iya, saya mau bercanda sama mertua saya, wah rada-rada parah ya. Saya mau bercanda, Mi saya mau kawin lagi. Ada yang berani di situ mertua bercanda mau kawin lagi. Saya mau bener-bener omelin itu. Cuman abis itu kita ketawa lagi, makan bareng lagi. Saya udah ngelihat mertua saya cemberut nih, saya langsung beliin apa gitu. Mi, ini kesukaan Umi. Makanya dia sayang banget sama saya. Masya Allah. Iya. Jadi kalau sama mertua mah kita harus pinter-pinter nyenengin, ya. Selain ngeselin juga. Saya termasuk mantu yang paling ngeselin tapi ngangenin, ya. Kalau nggak ke Bogor ditelepon terus, kapan ke Bogor, kapan. Lah kan saya sering ngeselin Umi gitu, ya. Iya.
Kadang saya nganter istri saya ke Bogor, istri saya bilang, ngapain sih ke Bogor terus gitu kan. Saya bilang, mumpung ibu kamu masih hidup. Karena kalau saya berbuat seperti ini kepada mertua saya, nanti saya punya menantu akan berbuat seperti itu kepada saya. Kalau saya misahin kamu dengan orang tua kamu, lama nggak ketemu, padahal mertua kangen pengen ketemu, ya. Atau misalkan saya berantem terus sama mertua, nanti saya punya menantu begitu juga, sering berantem sama menantu, anak kita dipisahin sama mantu kita, ya. Karena ya namanya hidup ya seperti itu, hukum karma, sunnatullah. Watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari terus berganti, waktu terus berputar. Apa yang kau lakukan pada orang lain, itulah yang akan orang lain lakukan padamu. Makanya kalau pengen punya mantu baik, pengen punya menantu yang nurut, sekarang waktunya kita baik sama mertua, waktunya kita nurut sama mertua, waktunya kita nyenengin mertua. Tuh, ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ini nyambung ke mertua-mertua. Lagi nyeritain mayit. Nah, masalah mertua ntar nih ada pembahasannya. Mayit kalau sudah terbukti meninggal dunia, maka cepat-cepat urus jenazahnya, jangan ditunda-tunda. Wal bintu idza jaa khatibuha zawwijha atau zawwajaha. Seorang anak perempuan jika sudah dilamar, maka percepatlah akad nikahnya. Jadi jarak lamaran dan nikahan itu jangan lama-lama, ya. Ini mah jarak ngelamar sama nikah 2 tahun. Lah keburu ditikung temen. Ya kemana-mana tunangannya dibawa, ngumpul sama temen dibawa, temen yang ngelihat cakep juga. Ditikung lah. Makanya jangan lama-lama. Karena begini hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ada setan yang tugasnya itu untuk menghancurkan hubungan suami istri. Namanya A'war, bukan Anwar ya, bukan. Ada Anwar. Bukan Anwar, A'war ya. Ada setan namanya A'war, itu khusus, dia spesialisnya untuk menghancurkan hubungan rumah tangga. Jadi dia itu selalu bisik kepada suami kalau istrinya itu jelek, istrinya itu kurang terawat, istrinya itu banyak kurangnya, dan dia selalu membisikkan kepada suami bahwa perempuan-perempuan lain itu lebih cantik, lebih indah daripada istrinya, sehingga laki-laki itu sering berhayal, waduh enak nih nikah lagi, apalagi sama yang soleha, sama yang akhlaknya baik, di rumah cocotnya kayak speaker musola. Itu tuh kerjaan si A'war tuh, hati-hati ya. Dia itu kerjaan membuat diri kita memiliki pikiran buruk terhadap istri kita. Sama istri si A'war juga ngebisikin istri kita, wah punya suami begitu, no lihat suami tetangga, waduh, no lihat suami anu. Jadi dibikin kita nggak akur, ya. Makanya hati-hati dengan godaan si A'war. Hati-hati jangan diplesetin Anwar. Nah, begitu pula ketika seseorang ingin membina hubungan serius, satu pernikahan, itu akan dihalang-halangi oleh si A'war ini, ya. Jadi ketika seseorang belum halal pacaran, maka si laki-laki itu akan menganggap si perempuan adalah wanita paling cantik di dunia. Makanya ketika pacaran itu ditawarin cewek manapun dia nggak mau, walaupun yang ditawarkan itu sangat cantik, lebih daripada pacarnya. Karena itu si A'war itu ngebuat buta nih perempuan paling cantik nih, pacarmu, supaya apa? Supaya zina, supaya maksiat dan lain sebagainya. Tapi ketika si laki-laki ini mulai ke arah serius, mulai ke arah yang halal, akhirnya dilamar, si A'war dia merubah strategi, ya. Yang tadinya dia itu mendekatkan terus dengan si perempuan itu, si laki-laki ketika belum lamaran terus didekatkan biar zina. Tapi ketika sudah melamar itu akan dijauhkan oleh si A'war. Dibisikin,
Tuh lihat, ternyata perempuan lain banyak yang lebih ternyata pilihanmu sama saja dengan wanita-wanita yang lain. Nanti laki-laki itu ya punya pandangan seperti itulah. Kok abis dilamar perempuan yang saya lamar ternyata sama perempuan lain ya? Kirain saya dia doang yang cakep, yang lain banyak yang cakep juga sama. Tuh dibuat seperti itu. Setelah menikah halal, si Akwar bisikannya lebih kencang. Dia bilang ternyata perempuan lain lebih cantik dan lebih bagus daripada istrimu, ya. Itulah keadaan laki-laki ketika dia sudah menikah. Apalagi semakin lama usia pernikahannya, semakin geuleuh ma istri. Menigele. Soalnya ayah nu kos gitu, ayah lu. Keseleun bae ka pamajikan teh. Tapi ente cerai-cerai. Aduh, masya Allah. Ada 2 orang berantem terus, udah tua, Pak. Udah punya cucu. Iya, berantem terus. Ini suami istri. Akhirnya datang ke saya. Suaminya bilang, "Pak Ustadz, istri saya begini, begini, begini. Pak Ustadz, suami saya juga begini, begini dan begitu." Saya ketawa aja. Loh, kok Pak Ustadz ketawa? Kita lagi ngadu masalah ini. Ustadz ketawa. Saya bilang, "Bapak, Ibu, udah berapa tahun berumah tangga?" "Udah puluhan tahun Pak Ustadz. Berantem terus begini." "Iya Pak Ustadz." Saya tanya, "Kok nggak cerai-cerai?" Pada diem akhirnya. "Oh iya ya, kita berantem terus tapi nggak cerai. Saya bilang, itulah yang namanya cinta sejati. Ya, berantem terus tapi nggak cerai-cerai. Kalau nggak cinta mah dicerai Pak Bu. Saya bilang, iya ya. Akhirnya akrab tuh. Akhirnya bisa saling mengerti dan memahami, ya. Yang tadinya suami kalau ngeliat istri itu protes mulu. "Kamu kenapa begini? Kenapa begitu?" Istri juga sama, "Kamu kenapa begini? Kenapa begitu?" Setelah saya bilang gitu, ini mah tinggal pemahaman aja. Kalau sampai bapak ibu pisah, penyesalan yang sangat mendalam akan terjadi. Kenapa? Buktinya puluhan tahun berantem tapi nggak pernah cerai. Itu menandakan cinta yang begitu besar. Tinggal pengertiannya aja. Oh, sekarang itu masya Allah. Ya. Nah, jadi begitu ya. Nanti nih kalau udah nikah nih, otoy walim. Nah, ini kan jadi ada ilmu ya. Jadi apapun pertengkaran yang terjadi di dalam rumah tangga itu mah cuman bumbu-bumbunya aja. Kayak permen nano-nano. Tahu permen nano-nano? Manis, asam, asin. Emang begitu rumah tangga mah, ada manisnya, ada asamnya, ada asinnya. Kalau manis terus mah diabetes. Nggak nikmat rumah tangga ya. Jadi seperti itu. Makanya saya bilang sama istri saya, "Istriku, kalau kita berantem ya fahami itu kehidupan rumah tangga, dan ketika kita akur itulah memang yang kita inginkan." Nah, jadi seperti itu. Jadi jangan overthinking ketika berantem sama istri tuh, mikir cerai, mikir ini itu, gaplok dan lain sebagainya, jangan. Ya, iya. Makanya kalau yang jago silat kayak Oto itu, iya. Begitu punya istri tuh beli yang apa, petinju itu. Iya, beli itu tuh, sediain di rumah ya. Takutnya istrinya ngeselin ya kan. Nah, kan kalau lagi berantem ada pelampiasannya. Jangan ke lemari. Baru beli minggu kemarin 3 juta bolong. Rugi kita. Seperti itu ya. Itu yang kedua. Jadi kalau sudah punya tunangan, anak perempuan kita sudah punya tunangan, maka cepat-cepat. Belum lama di daerah kita, Pak, ada suami 2 orang laki-laki dan perempuan udah pacaran lama, akhirnya tunangan. Nah, ketika tunangan itulah si laki-laki berpikir, sebentar lagi juga jadi istri saya. Akhirnya diapain? Apa di bahasa ini apa toh diginiin? Emang baju. Iya, akhirnya pakai bahasa yang agak lembut tuh, digunakan. Digunakan. Ya, akhirnya
dia berpikir sebentar lagi halal, akhirnya zina, hubungan badan. Setelah hubungan badan, biasa kemana-mana bareng, akhirnya apa? Sebelum menikah kecelakaan. Dua-duanya kecelakaan, tapi sayang si laki-laki meninggal. Nah, coba udah digituin, kecelakaan, meninggal, ternyata si perempuannya apa? Hamil. Masya Allah, itu kumaha ceritana eta. Ya, makanya pesen para ulama jangan lama-lama tuh. Apalagi sebelumnya udah pacaran lama, kemudian tunangan, jangan lama-lama. Takut kejadian seperti itu. Wal munkaru idza ra'ahu an yubadira ila inkarihi wa izalatihi. Sebuah kemungkaran apabila terlihat maka harus cepat-cepat dihilangkan. Ngelihat satu kontrakan mencurigakan, ada perempuan, kadang laki-laki main ke situ, ditutup pintu dari dalam, harus segera diambil tindakan. Ya, orang yang tahu lapor ke tokoh masyarakat, lapor ke tokoh agama. Nanti tokoh masyarakat dan tokoh agama berdiskusi bagaimana caranya untuk menghilangkan kemungkaran ini, dinasehati. Begitu muncul bibitnya langsung dicabut, dihilangkan, ya. Karena kalau didiamkan, waktu itu cuma satu pintu. Kalau didiamkan itu bisa jadi apa? 10 pintu, satu kontrakan semuanya, kayak di Pasir Kunci. Pasir Kunci itu kan Los Angelesnya Cikarang itu. Apa aja di situ, Pak? Ada apa aja ada di situ. Wow, itu kalau di kontrakan sono Pasir Kunci yang belakang dekat Empang. Wow, malam-malam pada mabok itu depan kontrakan. Ya. Nyanyi-nyanyi segala macam. Karena memang yang kontrak di situ ya yang kerja-kerja di pijit-pijit plus-plus. Ya, yang mabok jam 11 malam pulang pada naik motor sambil mabok dan lain sebagainya. Padahal dulu di situ ada ulama besar namanya Raden Mama Bakri. Kalau ngaji itu udah kayak pasar, Pak. Ya, tapi sekarang Masya Allah itu jadi Los Angeles. Los Angeles Cikarang, di situ apa aja ada itu. Anaknya pada misah-misah ya, nggak ada yang nurusin. Cucunya di sini soalnya. Iya, soalnya ngantin generasi tua nih, generasi tua. Udah. Tapi sekarang alhamdulillah kemarin pas ada demo itu, kita demo besar-besaran, akhirnya yang punya kontrakan juga ketakutan. Sebelumnya yang punya kontrakan ngebela terus, ya ngebela terus. Sekarang alhamdulillah yang punya kontrakan juga udah dikit-dikit udah mulai ngaji sama kita, ya. Jadi sekarang tuh udah kurang peduli. Dulu kan kalau yang masuk itu, yang itu dibelain terus kan. Kalau sekarang udah silahkan Pak Ustadz. Ada Pak Haji Sugar di sana, ada yang kemarin tuh yang sampai eksekusi ke kontrakan-kontrakan gitu kan. Ada Hajah Siti Latifah dan lain sebagainya. Sekarang udah mulai tuh berkurang, nggak kayak kemarin-kemarin. Nah jadi seperti itu, lihat kemaksiatan langsung hilangkan, jangan sampai menjamur. Waddin yang keempat, waddain yang keempat, idza kana indaka syai'un badir ila qadahu, yaitu hutang. Jadi hutang itu jangan ditunda-tunda ya. Pesan Nabi di dalam Sahih Bukhari, man kanat lahu madlamatun min akhihi min syai'in au irdin falyatahallalu minhul yaum. Barang siapa yang punya sangkut paut dengan manusia, maka selesaikanlah sekarang juga, kata Nabi. Min qabli an ya'tiya yaumun la dinara fihi wala dirham. Sebelum permasalahan itu sampai pada satu hari di mana dinar dirham tidak lagi manfaat. Artinya jangan sampai permasalahan itu, permasalahan dengan manusia, baik hutang, menzolimi, menyakiti dan lain sebagainya, jangan sampai terbawa ke akhirat. Iya. Kalau di dunia itu masih gampang, Mak, masih bisa minta maaf dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah sampai terbawa ke akhirat, itu urusan runyem itu ya. Taruhannya itu amal soleh kita, pahala kita, sholat, ngaji, semua itu jadi taruhan. Makanya di dalam Sahih Bukhari yang lain kata Nabi, di akhirat nanti ada orang yang muflis, bangkrut. Sahabat bertanya, wahai Nabi, siapa orang yang bangkrut? Kata Nabi,
orang-orang yang bangkrut di akhirat adalah orang yang datang manja yaumal qiyamah bi salatiha wa zakatiha wa qiraatil Quran dan lain sebagainya. Orang yang datang di akhirat dengan membawa banyak amal soleh, sholat, zakat, sedekah dan lain sebagainya. Tapi dia itu punya sangkut paut sama manusia banyak, pernah menzolimi, pernah memukul, pernah merampas, pernah menghina, pernah punya hutang. Maka satu persatu amal solehnya pun diambil dan habis. Kalau habis, maka ya sudah, famasiruhu ilan nar, tempat kembalinya adalah ke, oh itu ngeri itu. Makanya punya permasalahan dengan manusia harus cepat-cepat selesai, Pak. Nah, itulah 4 hal yang harus diburu dan harus disegerakan. Terima kasih sudah menonton tayangan video dari Media Salik. Jangan lupa dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Nantikan tayangan video berikutnya.